Selamat malam saudara, kembali lagi di acara Valshegrad Talk. Kupas, kupas, kupas. Kita selalu dihadapkan pada kasus-kasus yang tak terduga. Dan hari ini ada satu kasus menarik yang akan kita bahas secara mendalam. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga adalah seorang pelaku tindakan seksual asal Indonesia yang dihukum di Inggris atas kasus pemerkosaan terhadap banyak pria. Ia dijuluki sebagai predator seksual terbesar dalam sejarah Inggris. Setelah pengadilan menemukan bahwa ia telah memperkosa atau melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200 pria dengan vonis hukuman seumur hidup atas 159 dakwaan. Kasus Reinhard Sinaga menarik perhatian publik karena jumlah korban yang sangat besar. Ia adalah warga negara Indonesia yang dihukum di Inggris karena kejahatan yang dilakukannya di sana. Namun muncul pertanyaan, apakah ia bisa diadili di Indonesia? Untuk membahas ini, saya telah mengundang seorang ahli teritorial dalam hukum dan seorang ahli hukum Inggris, Saudari Grace dan Valen. Dari kronologi singkat yang baru saja ditayangkan, saya ingin membahas secara singkat mengenai asas hukum yang mendasarinya. Saudari Grace, bisa tolong menjelaskan sedikit tentang asas teritorial? Baik, secara umum, asas teritorial adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu negara berwenang menegakkan hukumnya terhadap semua tindakan kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Ini berarti hukum pidana berlaku untuk semua kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia, baik adalah warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Dalam kasus ini, karena kejahatannya terjadi di luar Indonesia, apakah hukum pidana Indonesia secara otomatis tidak berlaku? Betul. Dalam kasus kejahatan yang dilakukan di luar negeri, Indonesia tidak bisa mengadili pelaku. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa asas universal itu bisa digunakan, tetapi sebenarnya tidak, karena asas ini hanya berlaku untuk kejahatan luar biasa yang diakui sebagai ancaman bagi seluruh dunia seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme. Sedangkan kasus Reinhard Sinaga adalah kejahatan pemerkosaan dan serangan seksual yang meskipun sangat berat, tapi itu tidak termasuk dalam kategori kejahatan universal yang bisa diadili di mana saja. Jika kita melihat kasus Reinhard Sinaga, ia adalah WNI yang dihukum di Inggris. Berdasarkan wilayah teritorial, artinya Inggris dapat mengadilinya karena prosesnya terjadi di sana. Betul begitu? Betul. Karena kejahatan ini dilakukan di Inggris, maka hukum pidana Inggris yang tentunya berlaku untuk mengadili ini. Tapi, mengapa muncul pertanyaan apakah Reinhard bisa juga diadili di Indonesia? Bagaimana menurut Saudari Valen? Baik, sebenarnya memang Indonesia memiliki asas nasional aktif yang diatur dalam pasal 5 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa WNI yang melakukan kejahatan luar negeri bisa tetap diadili di Indonesia asalkan memenuhi syarat tertentu. Jadi ada syarat tertentu agar asas nasional aktif ini dapat berlaku. Asal apa itu? Nah, yang pertama, pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk kejahatan tertentu. Indonesia hanya menjadi catatan jika kejahatan tersebut juga diancam dana melalui hukum Indonesia, yaitu double criminality principle.
Contohnya seperti korupsi, dana manusia, atau kejahatan yang melibatkan kepentingan negara. Namun kasus Reinhardt ini adalah kasus pemerkosaan yang juga merupakan kejahatan di Indonesia, tetapi bukan merupakan kejahatan yang dituntut berdasarkan pasal 5 KUHP. Nah, Indonesia juga tidak memiliki yurisdiksi teritorial karena kejahatan yang terjadi di Inggris, maka hukum yang berlaku adalah hukum Inggris, yaitu berdasarkan asas teritorial yang sudah dijelaskan oleh Inggris. Kemudian hal ini menyebabkan Indonesia tidak bisa mengambil alih kasus tersebut kecuali ada perjanjian ekstradisi atau hukum yang memungkinkan hal tersebut. Dan kemudian hukum di Inggris sudah berlaku dan vonis sudah dijatuhkan, sehingga Reinhardt Sinaga sudah diakui dan dihukum seumur hidup di Inggris. Oleh karena itu dalam prinsip hukum seseorang tidak bisa dihukum 2 kali untuk kejahatan yang sama. Nah, secara teori, asas nasional aktif memungkinkan seorang WNI diadili di Indonesia jika melakukan kejahatan di luar negeri. Namun, dalam kasus Reinhardt ini, asas nasional aktif tidak diterapkan karena kejahatan sudah diadili di Inggris, yaitu asas teritorialnya lebih kuat dan pasal 5 KUHP ini tidak mengatur semua jenis kejahatan, hanya kejahatan keluarga. Prinsip nebis in idem melarang seseorang dihukum 2 kali untuk kejahatan yang sama. Jadi Reinhardt hanya bisa diadili dan menjalani hukuman di Inggris, bukan di Indonesia. Jadi kesimpulannya hanya berdasarkan asas teritorial, begitu saudara. Saat ini kita akan berbicara lebih lanjut dengan ahli hukum pidana Inggris untuk memahami lebih dalam bagaimana Reinhardt dihukum dan mengapa hukumannya begitu berat. Menurut saudari Valen, mengenai kasus ini pasal-pasal apa saja yang mungkin dijatuhkan kepada Reinhardt? Ada beberapa pasal dalam Sexual Offences Act 2003, Undang-Undang Kejahatan Seksual Inggris. Yang pertama ada pasal rape atau pemerkosaan, dan yang kedua ada pasal assault by penetration, yaitu serangan seksual dengan penetrasi. Pasal ketiga adalah sexual assault, yaitu serangan seksual, dan yang terakhir ada pasal keempat, yaitu forcing a person to engage in sexual activity without consent, yaitu memaksa orang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Dari sini, hukuman yang dijatuhkan kepada Reinhardt Sinaga adalah seumur hidup, dengan minimal 30 tahun penjara sebelum bisa melakukan permohonan bersalah. Saya sempat mendengar bahwa kedua orang tuanya meminta agar putra mereka dipulangkan ke Indonesia. Apa tanggapan Anda? Sebenarnya dapat dipahami dari sudut pandang internasional sebagai orang tua yang merasa kehilangan anak mereka. Namun dari perspektif hukum dan moral, tindakan Reinhardt Sinaga ini sangat serius dan merugikan banyak orang. Keputusan pengadilan bahwa melakukan hukuman seumur hidup tanpa bersyarat mencerminkan besaran dampak kejahatan yang dilakukannya. Kemudian itu bisa dianggap sebagai bentuk upaya untuk melindungi anak mereka, namun harus diakui keadilan untuk para korban tetap menjadi prioritas yang utama. Kasus ini terlihat sangat berat ya, tapi menurut Anda, mengapa Reinhardt tidak dihukum mati? Sebenarnya di Inggris sudah tidak ada hukuman mati karena sudah dihapus sejak tahun 1996. Hukuman maksimal yang bisa diberikan adalah penjara seumur hidup. Reinhardt mendapat hukuman berat karena jumlah korban dan tingkat kebenaran. Baik, jadi meskipun Reinhardt adalah WNI, ia dihukum berdasarkan hukum Inggris karena kejahatannya terjadi di Inggris, sesuai dengan asas teritorial dalam hukum pidana. Begitu? Benar. Kasus Reinhardt Sinaga menunjukkan pentingnya penerapan asas teritorial dalam penegakan hukum, sekaligus mengingatkan kita akan perlunya sistem hukum yang tegas serta kolaborasi internasional untuk menangani kejahatan lintas batas demi melindungi korban secara lebih efektif. Pembahasan kali ini cukup singkat, tetapi saya berharap kita dapat mengambil pelajaran berharga dan berusaha mencegah terulangnya kasus serupa. Saudara, saya akhiri kelas ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.